Yo guys, welcome back. Dan jadi kali ini gua nggak akan jalan-jalan di luar, tapi di rumah aja. Kali ini gua mau unboxing dan sedikit review mic yang gua beli di Amazon Jepang. Dan ini barangnya udah sampai. Ini sama sekali belum gua buka, jadi kita review bareng-bareng. Let's go! Jadi kalian kalau misal beli barang-barang di Jepang itu marketplace-nya tuh setahu gua ya nggak sebanyak di Indonesia kali ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kayak ada Shopee, Lazada, terus Tokopedia gitu. Kalau di Jepang biasanya yang terkenal kayak Amazon Jepang, terus Rakuten gitu. Ya, kayaknya ada banyak sih, cuma gua biasanya pakai ini ya dari Amazon ini. Dan kalau dari Amazon Jepang itu mau barangnya gede, mau barangnya kecil, mereka packagingnya tuh selalu pakai kardus gini. Jadi kalau di Indonesia kan di packingnya tuh pakai bubble wrap gitu ya. Kalau di sini mau gede mau kecil selalu dapatnya kardus. Nih coba kita buka dulu ya. Nah, kira-kira dalamnya begini. Dipakai kertas. Dan lihat, ini barangnya sekecil gini aja, kardusnya gede bener. Dan ya ini mic-nya udah gua dapet, mic-nya kayak gini dari Holyland ya mereknya. Gua udah searching di Indonesia juga ada mic kayak gini Holyland. Ini tuh harganya kalau di Jepang gua beli sekitar 6.000 yen, atau kalau di Indonesia sekitar 700 ribuan kali ya. Di Tokopedia atau di Shopee gue lihat ada juga kok, jadi kalian bisa beli di sana. Nah, jadi kayak gini Holyland, di belakangnya sih nggak ada apa-apa, cuma ada nama-nama ininya. Terus udah langsung kita buka aja. Ya, ini dalamnya ada apa, ini buku petunjuk, ada isi di dalamnya, ada isi ini. Coba kita lihat dulu dikit. Ya, ada kartu selamat datang, we are here for you, after sales card. Terus ada kitab-kitab yang jarang dibaca, buku-buku yang jarang dibaca, kita pinggirin dulu. Terus di sini dapat pouchnya buat ngantongin si mic-nya. Di dalamnya ada silika gel. Sini dia dapat kabel USB ya. USB-nya ini harusnya Type C to Type C kayaknya, atau Type A to Type C ya. Kayaknya Type A deh. Kita buka paksa saja. Ya, kabelnya Type C to Type A, Type A to Type C. Buat build quality-nya kayaknya nggak terlalu, biasa aja sih kabelnya. Terus dapat ini apa sih, buat yang ditaruh di si mic-nya, biar apa namanya, biar kalau angin kenceng gitu soundproof. Ini agak gepeng, kayak kepalanya Gojo ya, kayak wig. Habis itu kita dapat dua ternyata, buat cadangan kali ya kalau yang satu hilang. Oke, terus di sini ada transmitternya, ini yang dicolokin ke HP-nya ya. Kita buka juga, bentukannya kayak gini, Holyland transmitter. Terus habis itu kita, ini dia yang utamanya, dapat mic-nya ya. Dapat mic sama apa nih? Apa nih, casingnya? Bukan. Oh ya, buat ngecasnya kayak TWS gitu. Kalau mau ngecas ditaruhnya di sini, terus dicolok. Gitu nggak sih harusnya? Ya, jadi ini kita mic-nya
dapat 2 ya. Dapat 2 nggak sih? Kayaknya dapat 2 ya. Oke. Nah, ternyata tadi kita lihat dapatnya transmitter sama magnet ternyata ya. Jadi ini tuh magnetnya udah jadi satu sama di sini. Ini bisa dilepas. Jadi buat ditaruh di baju gitu. Kayak misalnya ini baju. Aduh, apa nih nyangkut? Ini transmitternya. Terus begini deh kira-kira. Ya, jadi ini udah di mic-nya udah dipasang ke HP ya. Jadi harusnya ini suara yang kedengar sekarang dari suara mic si HoloLens ini. Jadi di sini kayak yang bisa dilihat di quick guide-nya. Nah ini ada indikator ininya ketulis di sini. Jadi kalau kita klik 2 kali bakal ke mute. Nah gitu, tadi gua ngomong pasti nggak kedengeran kan, soalnya kalau klik 2 kali ke mute, kalau klik sekali dia bakal aktifin noise cancellingnya warna hijau gini. Ini noise cancellingnya bisa ada 3 level, ada yang strong, weak, sama yang medium. Itu harus download aplikasinya dulu. Kalau nggak salah tadi udah gua setting ini yang medium noise cancellingnya. Nanti kita tes. Klik lagi jadi biru normal. Sebenarnya kan tadi dapat 2 ya sama yang ini. Kalau mau nge-record berduaan gitu bisa pakai dua-duanya, tapi karena gue sendirian jadi kita pakai ini aja satu. Dan ya langsung kita tes. Ya jadi kira-kira begini penampilannya kalau pakai mic-nya. Cuma ini mic-nya belum gue onin, jadi ini masih pakai suara HP. Ya kira-kira gini kalau dari suara nge-record HP. BTW gue pakai HP Samsung S25 Ultra, jadi buat perbandingannya kayak gini. Ya, cek 1 2 3. Jadi ini suara mic dari HoloLens dengan tanpa noise cancelling ya, dan suara sekitar nggak ada suara berisik-berisik. Jadi kira-kira kayak gini suaranya. Ya jadi karena gue lagi di dalam rumah, kita pakai si ambient dari ini. Suara bangunan tetangga lagi ngerenovasi, jadi kira-kira suaranya kayak gini nih, suara berisik-berisiknya. Ya, jadi kira-kira berisiknya kayak gini. Ini BTW gue masih pakai suara mic HP ya, kira-kira kayak gini lah perbandingannya. Tes 1 2 3. Jadi ini mic tanpa noise cancelling dengan background suara tetangga ngerenovasi rumah ya. Biasanya kalau di Indonesia ini kita pagi-pagi ya suka ada suara-suara kayak gini, dan buat di Jepang nggak ada pagi-pagi suara ngerenovasi begini sih, jadi agak kangen juga ya suara begini kalau pagi-pagi. Dan ya ini udah pakai noise cancelling yang level 1. Kalau noise cancelling tuh jadi warnanya hijau gini, di sini ada tandanya. Dan ya ini level 1. Kira-kira suaranya kayak gini cukup beda jauh atau enggak, masih kedengeran atau enggak. Inilah suaranya. Dan ini lagi pakai noise cancelling level 2. Kira-kira kayak gini suaranya. Ini lebih agak berisik dari yang tadi ya, cuma dia bakal kesaring atau enggak suaranya, kalian boleh komen ya. Kira-kira kayak ginilah suaranya. Pagi-pagi ya ada tetangga renov rumah, tukang lagi ngebangun bangunan, suaranya beginilah. Dan ini noise cancelling paling tinggi level 3. Kira-kira kayak gini suaranya. Sejauh itu nggak sih noise cancelling level 1, 2, 3? Apa namanya? Beda jauh itu nggak? Boleh di komen. Dan ini menurut gue mic-nya cukup budget friendly ya, dengan harga 600 ribuan, ya 700 ribu rupiah lah. Kira gimana suaranya? Ya jadi kayak gitu sedikit review dan unboxing gua dari mic si HoloLens Lark A1 ini. Kira-kira menurut kalian gimana, worth it nggak buat harga
ya 600-700 ribu, lumayan masuk budget friendly kali ya buat mic sebagus ini menurut gua. Dan kalian buat konten kreator atau cuma mau buat apalah, yang apalagi kalau buat keluar-keluar ya, nanti mungkin gua bakal coba pakai mic ini buat jalan-jalan keluar yang realitinya, realnya gimana kalau ada suara angin, suara mobil, motor, suara orang ngomong, kira-kira kayak gimana. Nanti kita lanjut kalau jalan-jalan keluar ya. Jadi segitu dulu dikit review gua tentang mic Holyland Lark E1 ini. Dan kalau kalian suka videonya boleh like, boleh share, subscribe, apapun itu. Dan makasih banyak yang udah support dan nonton gua. See you later di next jalan-jalan kita. Kemana ya? Ya pokoknya nanti adalah kita jalan-jalan. Bye-bye.